Puji nama Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam SOS hari ini. Saya percaya keadaan kita baik-baik saja. Dan mari kita katakan baik-baik saja. Walaupun saya tahu pasti di antara kita ada hal-hal yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, dan Dia tetap bekerja dengan caranya yang ajaib, dan Dia ada di antara kita. Mari kita berdoa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi pagi hari ini, kuatkan dan teguhkan kami. Berikan hikmat yang baru pada kami, untuk kami melalui hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya, Roh Kudus yang memimpin, yang mengajarkan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya akan bercerita dalam Yohanes 8 ya. Dalam Yohanes 8 ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus pagi-pagi dia pergi ke Bukit Zaitun, dia mengajar di Bait Allah, dan di sana dia dicobai oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Di sana dikatakan ini dia ahli Taurat ini membawa orang yang wanita yang berbuat salah ya, dia berzina ketahuan, dan Tuhan Yesus disuruh mengadili dia, dan Tuhan Yesus tidak menjawab secara langsung. Akhirnya mereka, ayo dong adilin nih, gimana nih, udah ketangkep basah nih, gimana? Mereka punya niat yang jahat kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah mereka berseru-seru? Akhirnya Tuhan Yesus menjawab begini, jika di antara kita yang tidak pernah berdosa, dialah yang menghakimi wanita ini. Karena adat waktu itu, orang yang tertangkap berzina seperti itu akan dirajam batu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya, singkat cerita, satu persatu mereka pergi semua dan tidak ada yang menghakimi wanita ini. Itu yang awalnya. Terus yang kedua, Tuhan Yesus juga mengajar, aku ini loh terang dunia, ya toh. Barang siapa yang hidup bersama aku, dia akan memperoleh terang. Tapi mereka itu tidak percaya juga gitu ya. Terus Tuhan Yesus juga menceritakan, mengajarkan juga bahwa dia itu bahwa hukum yang kamu lakukan ini adalah hukum yang dibuat dunia, bukan yang dibuat oleh Tuhan gitu loh ya. Nah, terus dia mengajarkan juga bahwa aku ini juga loh datangnya dari atas, bukan dari bawah. Wah, tambah situasi, tambah seru gitu perdebatan di sana. Mereka pada bingung. Tapi banyak dari mereka yang percaya, Bapak Ibu. Di ayat 32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hari ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita sebagai murid Kristus harus hidup dalam kebenaran. Jadi saya ulangi ya, kita sebagai murid Kristus, sebagai pengikut-pengikut Kristus, harus hidup di dalam kebenaran. Kenapa kita harus hidup di dalam kebenaran? Bapak Ibu, kita ketahui segala sesuatu kalau benar, itu pasti hasilnya itu benar. Contohnya begini, kalau kita membuat roti, misalnya membuat donat dengan adonan yang tepungnya, gulanya dengan takaran-takaran yang tepat dan benar, maka hasil donatnya itu pasti bagus. Dalam berkendara sepeda motor juga misalnya, kita menggunakan helm, membawa surat-surat, semuanya lengkap, maka di jalan kita pun akan tenang. Walaupun ada pemeriksaan, ada razia lah istilah seperti itu, kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita itu benar. Jadi nyaman, aman. Kalau kita benar, kita itu benar-benar tidak takut sama siapa-siapa, karena kita benar. Memang di satu firman Tuhan dikatakan, kesusahan-kesusahan orang benar, itu banyak, tapi Tuhan pun yang akan meluputkannya gitu. Bukan berarti kita pengikut Kristus dan kita hidup benar, bukan tidak ada kesusahan-kesusahan atau masalah-masalah. Masih ada.
Hari ini pun juga, waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya saya ada masalah. Tapi karena saya ngerti kebenarannya, yang pertama ya saya hadapin. Supaya saya bisa menyelesaikan. Karena saya tahu bahwa waktu kita menghadapi persoalan-persoalan itu, maka persoalan itu bisa diselesaikan. Tapi kalau kita lari, persoalan itu tidak akan diselesaikan. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita memang benar-benar harus hidup benar. Nah, hidup benar pun juga, kenapa sih kok selalu dibilang sama Tuhan, kamu harus hidup benar, man, come on, kamu harus hidup benar, kamu harus hidup sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan khususnya. Memang kita tidak bisa melakukan sepenuhnya mungkin ya, karena proses menjadi orang benar itu ada prosesnya. Tidak sekonyong-konyong waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita tiba-tiba benar langsung gitu ya. Enggak, saudara. Ada prosesnya untuk menuju kebenaran itu. Di dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus pun berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama seperti tadi waktu kita membuat donat, setelah kita ngerti kebenarannya, maka hasilnya itu pasti benar. Setelah kita berkendara menggunakan sepeda motor atau kendaraan bermotor yang lainnya dengan dokumen yang lengkap, hasilnya apa? Kebenaran. Nah, jadi di dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus pun mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu berlaku tentang apa? Semua yang kita perlukan. Apa saja yang kita perlukan, waktu kita ngerti ya, semuanya itu sudah ada Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu ada di Alkitab. Tuhan sudah mengajarkan, sudah sejak zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru. Kita lihat juga di sana ada cerita tentang Nuh. Nuh dikatakan dia adalah orang yang benar pada zaman angkatannya dia. Waktu itu Nuh mengalami kesusahan juga dia sebagai orang benar. Karena dia dapat perintah dari Tuhan untuk membangun bahtera. Dan bahteranya itu dibangun di atas bukit. Dan dia mengalami sebagai orang benar, mengalami kesusahan. Dia diejek, dia dikata-katain, Nuh kamu itu gimana sih? Masa bikin bahtera di gunung? Harusnya di pinggir pantai atau yang di dataran yang lebih rendah. Tapi orang benar ini dia ngerti, Nuh ngerti bahwa dia dapat perintah dari Tuhan untuk membangun bahtera. Tapi hari keseharian selama menunggu waktunya Tuhan, itu ya nggak enak Bapak Ibu Saudara. Namanya diolok-olok, diejek itu nggak enak. Tapi karena Nuh ngerti kebenaran, dia tetap mengasihi. Dia nggak marah-marah, dia nggak bikin keonaran yang lain, dia tetap mengerjakannya. Di situ saya lihat juga Nuh belajar tentang kebenaran di hal yang lainnya, yaitu dia mengelola tubuhnya. Tubuhnya tetap sehat, dia bekerja sehingga bahtera itu akan jadi. Dan dia rajin, dan dia benar-benar mengikuti seluruh perintah Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti seluruh perintah Tuhan, semuanya itu akan terbuka semuanya. Apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan kita, itu akan terpenuhi. Karena kita mengerti kebenaran-kebenaran yang kita pelajari dan akan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sama juga sebenarnya dengan contoh bagaimana cara kita bekerja, bagaimana kita bertemu dengan teman-teman bisnis kita, bagaimana kita melayani pembeli-pembeli kita waktu dia datang ke toko, bagaimana kita tetap dengan kasih, dengan senyum, walaupun kadang yang namanya pembeli, mohon maaf, ya ada yang lebih teliti, lebih bawel, kadang ada yang menyenangkan, enak, beli tidak tawar-tawar, mungkin seperti itu. Itu semuanya tuh ada, semuanya sudah di dalam kehidupan kita, dan itu berjalan dari sehari ke lepas sehari. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita hidup dalam kebenaran ya, seperti Nuh contohnya itu, akhirnya apa? Ya dia selamat, rewardnya dia selamat semuanya. Begitu juga ada ceritanya orang benar ini, waktu itu Abraham, di mana dia punya ponakan Lot, di mana Sodom dan Gomora akan dihancur leburkan, ditunggang balikan. Abraham nego kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, tolong deh jangan dihancurkan. Baik, nawar lagi Abraham, Tuhan kalau ada berapa itu ya, sampai 10 atau sampai akhirnya 5 orang benar aja,
ada kau jumpai di situ, tolong jangan ditunggang balikan. Tapi yang dijumpai tidak ada sampai 5. Yang ada adalah Lot, istrinya dan kedua anaknya. Ada 4 orang saja. Akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan. Betapa penting sekali bahwa kita ini harus menjadi orang benar, Bapak Ibu Saudara. Memang hari-hari yang kita lalui semakin hari sesuai dengan firman Tuhan, bukan semakin hari semakin enak. Tapi kalau kita belajar kebenaran demi kebenaran yang Tuhan ajarkan sebagai murid Kristus, kita dapat melaluinya semuanya. Saya percaya dengan yakin sekali, karena itu sudah tertulis dan itu sudah ada jalan keluarnya sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita juga lewat hamba-hamba Tuhan, lewat komunitas-komunitas RC, kita saling bertukar pikiran. Di situ kita pun belajar juga untuk menjadi orang benar, Bapak Ibu Saudara. Memang tidak mudah, saya bilang tidak mudah. Saya menyadarin saya sendiri tidak mudah untuk menjadi orang benar. Tapi saya berusaha dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus untuk menjadi orang benar. Dari kesehari saya membangun diri saya untuk semakin hari semakin kuat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Memang tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Tapi kata kuncinya, waktu kita mau dan minta Roh Kudus menguatkan, menolong kita, Dia akan memampukan. Sehingga satu demi satu, kebenaran demi kebenaran akan dihidupi dalam kehidupan kita dan kita menjadi kuat. Kita menjadi orang benar untuk menjadi berkat buat orang yang lain. Supaya kita semakin dipakai terus-menerus waktu kita belajar dari kebenaran demi kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Jadi tetap fokus hari ini untuk menjadi orang benar, yaitu orang yang tepat melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Demikian sermon hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami tahu kami tidak mampu Tuhan untuk menjadi orang benar. Tapi Engkau yang memampukan kami. Lewat Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami akan menghidupi kebenaran demi kebenaran, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan banyak orang melihat Yesus dalam kehidupan kami, karena ada kebenaran, dan kebenaran itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur buat kota kami Surabaya. Lindungi terus Tuhan, jauhkan dari segala kejahatan, penduduknya supaya semakin hari semakin giat dan sejahtera, diberi kesehatan semuanya Tuhan. Dan kami berdoa juga buat bencana Semeru Tuhan yang tidak mengenakan Tuhan. Tolong Tuhan mereka yang mengalami kesusahan-kesusahan ini supaya memperoleh kekuatan. Oh Tuhan, jamah juga relawan-relawan dan pemerintah yang bergerak membantu mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau nyata sampai hari ini. Kau pakai Tuhan pemerintahan kami untuk mensejahterakan rakyat Indonesia Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali dalam sermon berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.